Shalom, salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mengucap syukur setiap kali ada kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon iluminasi atau pencerahan Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Demikian Yohanes 14 ayat 8. Renungan kita saya beri tema, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebanyakan orang ingin melihat bukti baru percaya sesuatu. Jikalau tidak ada bukti, dianggap itu tidak sah atau tidak layak untuk dipercaya. Demikian pun ketika berbicara tentang Allah, sebagian orang berkata, buktikan dulu bahwa Allah itu ada, baru saya akan percaya. Ada satu cerita lucu tentang seorang anak dengan seorang profesor. Profesor berkata bahwa segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat berarti itu tidak ada. Itu menurut sains. Dia bertanya kepada anak itu, apakah kamu bisa melihat langit? Melihat matahari? Melihat bulan? Melihat bintang? Anak itu berkata, tentu saja saya bisa. Lalu dia lanjutkan, apakah kamu bisa melihat Allah? Anak itu berkata, tentu tidak bisa, karena Allah itu roh. Lalu profesor berkata, berarti Allah tidak ada, karena kamu tidak bisa melihat, tidak bisa membuktikan. Lalu kemudian anak itu membalas, Profesor, saya mau bertanya, apakah Anda bisa melihat tangan, melihat kaki, melihat kepala Anda? Profesor berkata, tentu saja bisa. Sekarang saya bertanya, apakah Anda bisa melihat otak Anda? Tentu tidak bisa, berarti Anda tidak punya otak. Karena apa yang tidak terlihat berarti tidak ada. Nah, ini cerita lucu, tetapi kita melihat di dalamnya ada satu kebenaran, bahwa tidak semua yang tidak terlihat berarti kita tidak bisa percaya. Dalam sebuah percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya, Yesus menyampaikan bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa. Dan hal itu menimbulkan tanda tanya, menimbulkan kegelisahan bagi murid-muridnya. Lalu kemudian Thomas datang berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 14 ayat 5-7. Tapi kemudian setelah itu Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara, ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Pertama, Allah adalah roh yang kekal, yang tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani kita. Namun, dia sudah menyatakan dirinya datang ke dalam dunia, di dalam pribadi Yesus Kristus, yang lahir dari perawan Maria, yang menderita dan mati disalibkan, dan bangkit dari kematian, dan sekarang sudah naik ke surga. Yesus adalah puncak penyataan Allah. Siapa melihat Yesus? Dia sudah melihat Bapa. Siapa mengenal Yesus? Ia telah mengenal Bapa. Jadi Bapa sudah menunjukkan dirinya melalui Yesus. Sehingga kita tidak perlu lagi bertanya atau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yang kedua, pertanyaan atau permintaan Filipus merupakan permintaan yang polos. Seperti anak kecil. Namun sangat disayangkan. Karena ternyata walaupun sudah bertahun-tahun bersama Yesus, pemahaman dan pengenalannya akan Allah ternyata belum jelas, belum signifikan. Kita bersyukur karena Yesus adalah Tuhan yang begitu sabar menghadapi murid-muridnya sampai mereka memahami
apa yang merupakan kehendak Tuhan. Pengenalan kita akan Allah pertama-tama memang diinisiasi oleh Allah sendiri. Ia yang datang ke dunia melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semua catatan sejarah tentang peristiwa itu dicatat dalam Alkitab yang kita terima sebagai firman Allah. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Kalau percaya, maka kita juga percaya bahwa apa yang ditulis di dalamnya berbicara tentang Yesus yang adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Harusnya kita juga percaya. Kita bersyukur, Yesus sendiri mengkonfirmasi, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Bukan hanya melihat, ia telah melihat Bapa. Jadi bukan dari kata orang, tapi Yesus sendiri yang berkata. Bagian kita adalah tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan sabdanya, melakukan perintahnya, serta tetap memegang segala janjinya. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah datang memperkenalkan Bapa itu kepada kita. Siapa percaya kepada Yesus, dia ada di dalam Bapa dan memiliki kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu iman kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan untuk kami tetap hidup bergantung kepada Allah yang hidup yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus senantiasa menerangi hati kami sehingga kami tetap dapat berjalan di dalam terang yang sesungguhnya. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.